Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 533. Namun demikian, ada sesuatu yang seakan-akan menyentuh-nyentuh dasar jantung Ki Lurah. Ki Lurah memang merasa agak heran terhadap sambutan yang rasa-rasanya berlebihan. Sementara itu Ki Bekel sendiri serta para bebahu justru lebih banyak berdiam diri. Perasaan heran Ki Lurah itu pun kemudian justru menjadi perasaan curiga. Ki Lurah itu seakan-akan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Nyai Demang itu di dapur. Ki Lurah itu seakan-akan melihat Nyai Demang itu menaburkan racun di minuman yang akan dihidangkan. Diam-diam Ki Lurah mengambil butiran ramuan untuk penawar racun dari kantong bajunya di bagian dalam. Dengan diam-diam pula ia memberikan sebutir ramuan itu kepada Sekar Mirah sambil berdesis perlahan. "Telanlah." Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Sementara Ki Lurah pun berbisik lagi. "Berikan kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan." Sekar Mirah menerima lagi 2 butir ramuan obat itu. Dengan gerak yang tidak menarik perhatian, maka Sekar Mirah pun telah memberikannya pula kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka pun segera tanggap. Mereka yakin bahwa Ki Lurah Agung Sedayu telah berbuat yang terbaik bagi mereka. Sejenak kemudian, maka hidangan pun segera disuguhkan oleh 2 orang perempuan. Masing-masing membawa nampan berisi makanan. Sedangkan minuman untuk ke-4 orang tamu itu telah dibawa sendiri oleh Nyai Demang. Seadanya, Ki Lurah. Di desa kecil seperti Babadan ini, tentu tidak akan ada suguhan yang pantas sebagaimana di Mataram. Sebuah kota yang besar dan memiliki 1000 macam gebiar yang pantas dikagumi. "Kami tidak tinggal di Mataram, Nyai. Mari bersama dengan 3 orang prajurit. Jadi, kami tinggal di Tanah Perdikan Menoreh. Barak pasukan khusus yang aku pimpin ini berada di Tanah Perdikan Menoreh." Oh, Nyai Demang mengangguk-angguk. Namun kemudian perempuan yang lain telah membawa hidangan minuman hangat bagi orang-orang Babadan yang ikut menemui para tamu itu. Baru kemudian, Nyai Demang dengan sangat ramah sambil tersenyum-senyum mempersilahkan ke-4 orang tamunya itu minum. "Terima kasih, Nyai," berkata Ki Lurah Agung Sedayu, yang memberi isyarat agar ketiga orang yang menyertainya minum pula. Sejenak kemudian, Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera meneguk minuman hangat itu. "Silahkan, Ki Lurah." Nyai Demang pun kemudian menyodorkan wajik serta jenang alot. "Aku membuatnya sendiri, Ki Lurah." Oh, Ki Lurah mengangguk-angguk. Sementara itu Nyai Demang pun berkata, "Marilah, Ki Lurah. Silahkan minum, mumpung masih hangat." Ki Lurah Agung Sedayu kembali mengangkat mangkuknya dan menghirup beberapa teguk lagi. Demikian pula Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ke-4 orang itu tidak membicarakan lebih dahulu apa yang akan mereka lakukan, seandainya di dalam minuman atau makanan yang dihidangkan itu mengandung racun atau sejenisnya. Tetapi ketika mereka melihat sikap Ki Lurah Agung Sedayu, maka mereka pun segera tanggap pula. Mereka pun harus berbuat sebagaimana Ki Lurah Agung Sedayu. Setelah minum beberapa teguk, serta makan makanan yang belum habis sepotong, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun menjadi seperti orang mabuk. Bahkan ia telah berusaha untuk bangkit berdiri sambil berkata, "Apa yang telah aku minum? Kenapa, Ki Lurah? Kenapa?" Ki Lurah masih berusaha menjawab. "Kalian berikan ramuan apa di dalam minuman yang kau suguhkan kepadaku, Nyai Demang?" Mataku menjadi kabur, dan rasa-rasanya aku telah menelan api. Tenggorokanku serasa terbakar, dan darahku bagaikan mendidih. Nyai Demang masih juga bertanya, "Ada apa, Ki Lurah? Apa yang telah terjadi?" "Akulah yang justru harus bertanya kepadamu. Apa yang telah kau lakukan terhadap kami?" Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun dapat mengenali sesuatu yang terasa asing di dalam minuman mereka. Ketajaman panggraita mereka sudah menduga bahwa di dalam minuman mereka pun telah diberikan racun oleh Nyai Demang. Ternyata mereka bertiga pun telah menirukan apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Mereka pun segera beringsut mencari sandaran. Gelagah Putih pun segera bersandar tiang, sementara Rara Wulan dan Sekar Mirah pun bersandar dinding. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Nyai Demang yang melihat keadaan ke-4 tamunya itu pun tertawa berkepanjangan. Dengan lantang ia pun berkata, "Itulah pembalasanku.
Kalian telah membuat kami sakit hati serta mendendam. Kalian telah menghancurkan lingkungan hidup di ujung hutan itu. Kalian telah membunuh orang-orang yang sangat kami butuhkan. Kalian telah membunuh Raden Panengah dan Raden Mahambara, di samping para pemimpin yang lain. Dengan demikian, maka kalian telah membunuh pula harapan anakku, Bekel Babadan, untuk mengambil alih pemerintahan di Kademangan Perancak. Nah, kematian yang sudah kalian taburkan itu harus kalian tuai pula. Kedua orang perempuan ini pun tentu ikut pula membunuh di ujung hutan. Jika tidak, maka mereka tentu tidak akan berada di sini sekarang. Agung Sedayu terduduk dengan lemahnya. Ia pun kemudian bersandar dinding seperti Sekar Mirah dan Rara Wulan. Tidak ada penawar yang dapat menawarkan racun yang aku taburkan di dalam minuman kalian. Kalian akan mati. Para prajurit Mataram yang kehilangan pemimpinnya tidak akan berani berbuat apa-apa lagi di Babadan. Kau salah, Nyai, suara Ki Lurah Agung Sedayu menjadi sangat dalam. Para prajurit itu akan datang dan menghancurkan padukuhan ini. Omong kosong. Sekelompok prajurit akan kehilangan keberaniannya untuk berbuat sesuatu jika pemimpinnya sudah terbunuh. Itu menurut kemauanmu. Tetapi prajuritku tidak. Jika mereka tahu bahwa kami mengalami kesulitan di sini, maka mereka tentu akan datang kemari. Selain aku, masih ada seorang lurah prajurit yang memimpin pasukanku. Seorang lurah prajurit yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kau sudah mulai mengigau menjelang saat kematianmu, Ki Lurah. Sebaiknya kalian berempat berdoa saja bagi diri kalian masing-masing, agar kalian mendapat jalan yang terang. Kalian tidak usah memikirkan apa-apa tentang dunia yang akan kalian tinggalkan ini. Kalian tidak usah memikirkan padukuhan Babadan serta Kademangan Perancak. Kalian tidak usah memikirkan di mana kalian akan dikuburkan. Kami berjanji bahwa kami akan menguburkan mayat kalian sebagaimana seharusnya. Ki Lurah Agung Sedayu yang bersandar dinding itu masih menjawab. Kau akan menyesal, Nyai Demang. Segala sesuatunya tidak berlangsung sebagaimana kau kehendaki. Nyai Demang itu tertawa berkepanjangan. Sementara itu Ki Bekel pun bertanya. Bagaimana dengan mereka, Ibu? Mereka akan mati. Kau lihat, bahwa mereka sudah tidak berdaya lagi. Racun yang aku taburkan di minuman mereka adalah racun yang tidak terlawan oleh penawar yang manapun juga. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu masih menjawab. Kematian seseorang berada di tangan Yang Maha Agung, Nyai. Kau tidak akan dapat menentukan kematian seseorang. Tetapi yang aku katakan itu akan terbukti. Kalian akan mati karena racunku. Meskipun racunmu sangat kuat, tetapi jika Yang Maha Agung masih menghendaki kami tetap hidup, maka racunmu tidak akan menghentikan detak jantung kami. Nyai Demang yang muda itu tertawa semakin keras. Bahkan Ki Bekel pun tertawa pula. Kau mulai menjadi putus asa, berkata Nyai Demang. Kau mencoba mencari sandaran. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa. Kau akan mati. Ki Bekel pun kemudian berkata lantang pula. Kalian semuanya akan mati. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun berdesis, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Yang Maha Agung akan menyelamatkan kami dengan 1000 macam cara yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Sudahlah, potong Nyi Demang. Sekarang pergunakan waktumu yang tinggal sedikit itu untuk berdoa. Untuk mohon ampun, agar kau mendapat jalan terang di akhirat. Aku memang selalu berdoa. Tidak saja dalam keadaan yang gawat, tetapi dalam segala keadaan. Dalam susah dan senang, dalam duka dan suka. Cukup. Diamlah. Bersiaplah untuk menghadapi kematian. Kenapa kau masih saja mengigau seperti orang yang sedang kesurupan demit? Aku tidak mengigau. Aku berkata dengan sadar. Jika Yang Maha Agung berkehendak lain, maka kau akan dipermalukan di hadapan banyak orang. Di hadapan kami, dan di hadapan orang-orangmu sendiri. Diam. Diam. Matilah. Kau harus segera mati. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu masih saja menjawab. Sudah aku katakan. Bukan kau yang menentukan kematian sesamamu. Jika yang dikehendaki oleh Yang Maha Agung justru Nyai Demang, maka sekarang Nyai Demang pun akan dapat diambilnya. Matilah. Seharusnya kau sudah mati. Kenapa kau masih juga belum mati? Nyai Demang, Ki Bekel dan para bebahu padukuhan Babadan yang ada di pinggitan itu pun menjadi tegang.
Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu serta 3 orang yang menyertainya itu masih belum mati. Bahkan yang dilakukan oleh Gelagah Putih kemudian sangat mengejutkan mereka. Gelagah Putih yang duduk bersandar tiang itu pun tiba-tiba beringsut. Dipungutlah sepotong wajik, yang kemudian dimakannya sambil beringsut kembali bersandar tiang. Wajah Nyai Demang menjadi merah. Apalagi ketika ia melihat Rara Wulan tersenyum melihat tingkah Gelagah Putih. Ki Bekel Babadan melihat kegagalan rencana ibunya membunuh keempat orang itu dengan racun. Ternyata Ki Lurah Agung Sedayu masih juga belum mati. Kedua orang perempuan yang menyertainya itu masih juga tersenyum-senyum. Bahkan seorang lagi justru telah makan sepotong wajik. Hampir di luar sadarnya Ki Bekel itu pun bertanya kepada ibunya. "Ibu, apa yang terjadi dengan mereka?" Wajah Nyai Demang pun terasa menjadi panas. Ternyata keempat orang itu tidak segera mati. Bahkan ternyata bahwa keempatnya agaknya tidak terpengaruh oleh racun yang ditaburkannya di minuman mereka. "Kenapa kalian tidak mati, heh? Racunku adalah racun yang paling ganas." Ki Lurah Agung Sedayu yang masih duduk bersandar dinding itulah yang menjawab. "Nyai Demang, ternyata kau tidak mempunyai pengetahuan tentang racun. Seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi tentang racun, gagal membunuhku dengan racunnya, karena Yang Maha Agung masih belum menghendaki kematianku. Sekarang Nyai Demanglah yang mencoba membunuhku dengan racun." Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Lalu katanya pula, "Racunmu tidak berarti apa-apa bagi kami, Nyai Demang." "Setan! Iblis laknat kau, Ki Lurah," teriak Nyai Demang. "Kau tidak usah mengumpat-umpat. Sikapmu itu tidak akan membantu menyelesaikan persoalan anakmu dengan Ki Demang di Perancak. Tidak. Kami harus membunuhmu, Ki Lurah. Jika racunku gagal, maka orang-orangkulah yang akan membunuhmu." Ki Lurah Agung Sedayu tertawa. Katanya, "Sudahlah. Jangan memaksakan kehendakmu, Nyai Demang. Apapun yang kau lakukan tidak akan ada artinya. Kami berempat tidak akan menyerah jika kau ingin mempergunakan kekerasan. Bahkan mungkin benar-benar akan jatuh korban di antara orang-orangmu." Kemarahan Nyai Demang sudah tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba saja Nyai Demang itu telah berkata kepada seorang bebahu. "Panggil Ki Jagabaya. Apakah orang-orang yang siap untuk menangkap orang yang mengaku seorang lurah prajurit yang memimpin sekelompok prajurit Mataram ini sudah ada di Padukuhan Induk?" Jika sudah, bertanya bebahu itu. "Dan kau, Ki Kebayan? Buat apa kau menemui Ki Jagabaya, jika kau tidak tahu apakah yang harus mereka lakukan?" "Ya, apa? Kau seharusnya sudah tahu sejak semula. Katakan kepada Ki Jagabaya agar mereka datang ke Banjar ini dengan semua peralatan perang yang dapat mereka bawa, serta semua orang yang berada di belakang barisan kita." "Nyai Demang," bertanya Ki Kebayan. "Tetapi bukankah kita tidak akan pergi kemana-mana?" "Kebayan dungu. Bodoh. Kita memang tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan bertempur di sini." Ki Kebayan itu masih saja nampak ragu-ragu. Apakah cara yang akan ditempuh Nyai Demang itu akan berhasil? Tetapi Ki Kebayan itu tidak berani berkata sebenarnya sesuai dengan pikirannya. Kebingungannya itu justru membuatnya seperti orang yang sangat bodoh di hadapan Nyai Demang. Dalam keraguan-raguan, ia mendengar Nyai Demang membentaknya. "Cepat! Apalagi yang kau pikirkan?" Ki Kebayan itu pun segera bangkit berdiri. Ia pun kemudian melangkah turun dari pendapa. Tetapi ketika ia sudah hampir sampai di regol halaman, Ki Kebayan itu pun segera berbalik. Demikian ia berdiri di tangga pendapa, ia pun bertanya. "Ki Jagabaya sekarang berada di mana? Kenapa kau menjadi sebodoh kerbau, Ki Kebayan? Cari di Banjar, atau di mana saja dapat kau ketemukan." Ki Kebayan itu pun mengangguk. Kemudian ia pun segera melangkah ke regol halaman. Demikian Ki Kebayan itu pergi, Ki Lurah Agung Sedayu berkata, "Nyai Demang. Seharusnya Nyai Demang tidak usah memaksa diri untuk menyelesaikan persoalan antara anak Nyai Demang yang sekarang sudah menjabat sebagai bekel di Babadan, dengan kakaknya Ki Demang di Perancak, dengan cara ini. Itu urusan kami. Ki Lurah tidak usah ikut campur." "Baik. Seandainya aku tidak ikut mencampuri persoalan Ki Bekel di Babadan dengan Ki Demang di Perancak, namun aku tetap mempunyai persoalan dengan Nyai Demang." "Persoalan apa?"
Nyai Demang sudah mencoba meracuni aku serta 3 orang yang datang bersamaku. Dengan demikian, maka Nyai Demang sudah berusaha membunuh setidak-tidaknya 4 orang. Bahkan seorang di antaranya adalah seorang prajurit, yang sedang mengemban tugas yang dibebankan oleh Mataram kepada prajurit itu. Wajah Nyai Demang menjadi semakin tegang. Namun Nyai Demang sudah terlanjur basah, sehingga rasa-rasanya sudah tidak ada lagi jalan kembali. Ki Lurah, apapun yang akan kalian lakukan, namun kalian tidak akan sempat keluar dari halaman rumah ini. Kau bermimpi, Nyai Demang. Jika sekarang aku keluar dari halaman rumah ini, siapakah yang akan dapat menghalangi? Ki Bekel dan beberapa orang bebahu ini? Ya, mereka akan menghalangi jalan keluar. Apakah mereka mempunyai nyawa rangkap, sehingga mereka berani menghalangi kami? Nyai Demang menjadi bingung. Sementara itu Ki Bekel dan para bebahu itu pun menjadi sangat gelisah. Namun kemudian dengan suara yang bergetar Nyai Demang itu pun berkata, "Sebentar lagi, Ki Jagabaya akan datang dengan pasukannya. Kalian berempat tidak akan dapat melepaskan diri dari tangannya." Ki Lurah Agung Sedayu tertawa. Katanya, "Apakah Nyai Demang akan memaksa kami menunggu kedatangan mereka?" "Ya. Kami akan memaksa Ki Lurah menunggu mereka datang. Jika sebelum mereka datang kami sudah pergi." "Tidak. Tidak. Kalian tidak boleh pergi sekarang." Ki Lurah Agung Sedayu melihat bahwa Nyai Demang itu sudah menjadi sangat kebingungan. Sejak racunnya gagal membunuh keempat orang yang datang ke rumah Ki Bekel itu, maka Nyai Demang itu sudah mulai kehilangan arah, sehingga apa yang dilakukannya kemudian tidak lagi diperhitungkan sama sekali. Namun Ki Lurah Agung Sedayu itu pun ternyata menjawab, "Baiklah. Kami tidak akan pergi sebelum Ki Jagabaya datang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan para bebahu, termasuk Ki Jagabaya." Ki Bekel pun menjadi sangat gelisah. Agaknya segala sesuatu yang dilakukannya selama ini sangat tergantung kepada ibunya. Karena itu, ketika ibunya menjadi kebingungan, maka Ki Bekel pun menjadi sangat bingung pula. Kegelisahan yang sangat telah membayang di wajahnya. Bahkan Ki Bekel itu pun selalu memandang kepada ibunya yang juga nampak gelisah dan cemas. Bahkan Ki Bekel itu pun kemudian bertanya, "Ibu, apa yang harus kita lakukan?" "Kita menunggu Ki Jagabaya yang telah dipanggil oleh Ki Kebayan." "Tetapi kenapa Ki Jagabaya itu lama sekali belum datang?" "Diamlah. Diam sajalah. Nanti semuanya akan selesai dengan baik." Ki Lurah Agung Sedayulah yang menyahut, "Jangan gelisah, Ki Bekel. Ibumu telah gagal. Nanti pun ibumu akan gagal. Baru kemudian aku akan berbicara dengan kau, dengan para bebahu, termasuk Ki Jagabaya." "Ibu," berkata Ki Bekel, "mereka tidak takut kepada Ki Jagabaya. Kenapa mereka justru menunggu? Kenapa mereka tidak ibu biarkan melarikan diri? Kau juga bodoh seperti Ki Kebayan. Mereka tidak boleh lari. Mereka harus mati di sini. Mereka tidak boleh bertemu lagi dengan prajurit-prajuritnya." Tetapi kenapa mereka nampaknya sama sekali tidak menjadi ketakutan, meskipun ibu telah mengancam untuk membunuh mereka? "Diam. Diam sajalah, anak manja. Kau harus belajar berjuang untuk mencapai satu cita-cita." Ki Bekel itu terdiam. Tetapi ia menjadi sangat gelisah. Duduknya menjadi tidak tenang. Ia selalu saja beringsut. Keringatnya telah membasahi seluruh pakaiannya. Sementara itu, Nyai Demang pun telah berdiri dan berjalan hilir mudik di pendapa. Sementara para bebahu yang lain pun tidak tahu lagi, apa yang harus mereka lakukan. Dalam keadaan yang demikian, Ki Lurah Agung Sedayulah yang berbicara. "Tenang sajalah, Kisanak. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri kalian, jika kalian tetap duduk di peringgitan. Tetapi jika kalian melibatkan diri dengan kegiatan Ki Jagabaya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri kalian. Ki Jagabaya adalah orang yang berpengalaman di berbagai macam medan pertempuran, karena ia seorang perampok yang bengis. Demikian pula beberapa orang yang terselip di sini. Mereka luput dari tangan para prajurit, karena mereka tidak ikut pergi ke sarang mereka di ujung hutan itu." Ki Bekel dan para bebahu itu terdiam. Tetapi mereka justru menjadi semakin gelisah. Beberapa orang yang semula tidak setuju dengan sikap Ki Bekel atas dorongan Nyai Demang dan Raden Panengah untuk mengambil alih kepemimpinan di Perancak, menjadi semakin menyesal.
Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Sekarang di hadapan mereka duduk seorang lurah prajurit yang membawa pasukan yang telah menghancurkan sarang perampok di ujung hutan. Sarang dari orang-orang yang menjadi landasan kekuatan Nyai Demang untuk merebut kedudukan anak tirinya, dan akan diserahkannya kepada anaknya. Dalam pada itu, Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja duduk dengan tenang. Bahkan mereka sudah tidak lagi duduk bersandar dinding atau tiang peringgitan. Wajah mereka tidak menjadi pucat, serta tangan mereka tidak menjadi gemetar. Dalam pada itu, Ki Kebayan pun berlari-lari memasuki regol halaman rumah Ki Bekel di Babadan. Nyai Demang yang melihat kedatangannya pun telah menyongsongnya turun ke halaman. Bagaimana dengan Ki Jagabaya? Ki Jagabaya sudah berada di perjalanan ke rumah ini. Di mana ia sekarang? Tinggal beberapa puluh langkah lagi. Bagus. Berapa orang yang datang bersama Ki Jagabaya? Banyak sekali. Berapa, Dungu? Aku tidak sempat menghitung. Kira-kira saja. Kira-kira. Ki Kebayan itu nampak berpikir. Kemudian ia pun menjawab. Lebih dari 10 orang. 10 orang? Hanya 10 orang? Lebih. Para perampok saja jumlahnya sudah 6 orang. Jangan sebut perampok. Aku potong lidahmu, geram Nyi Demang. Bukan, mereka bukan perampok. Tetapi mereka justru orang-orang yang telah membantu kita. Bukankah begitu, Nyai? Ya. Mereka adalah orang-orang yang telah memberikan pengharapan bagi masa depan kita. Ya. Ya, Nyai. Jadi berapa orang jumlah mereka yang datang bersama Ki Jagabaya, selain 6 orang itu? Lebih dari 10, lebih dari 20 orang. Hanya 20? Lebih, Nyai. Lebih. Pokoknya banyak sekali. Mereka datang dalam iring-iringan yang panjang. Mereka akan memenuhi halaman Banjar ini. Nyai Demang itu pun menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berbalik naik ke pendapa. Dengan lantang Nyi Demang itu pun berkata kepada orang-orang yang duduk di peringgitan. Nah, kalian mendengar sendiri bahwa akan datang banyak orang memasuki halaman ini. Betapapun tinggi ilmu para prajurit Mataram, namun rakyat Babadan yang setia kepada pemimpinnya akan menggilas mereka menjadi endog pangamun-amun. Syukurlah jika mereka sudah datang, sehingga kami tidak menunggu terlalu lama. Kalian akan mati. Mereka akan membunuh kalian. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu serta ketiga orang yang menyertainya itu tetap tenang-tenang saja. Namun Ki Lurah itu pun berkata kepada Gelagah Putih. Kita akan menyelesaikannya sendiri. Kita tidak usah memberi isyarat kepada para prajurit. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, jika kita berempat akan mengatasi mereka, apakah kita dapat menghindari kematian di antara mereka? Mereka terlalu banyak. Kita harus berusaha menghindari korban yang jatuh. Kita harus menghindari kematian. Tetapi jika ternyata itu terjadi, apa boleh buat? Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi kita akan berusaha, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Demikianlah, beberapa saat kemudian, sebuah iring-iringan memasuki halaman Banjar. Memang benar yang dikatakan oleh Ki Kebayan. Ternyata Ki Jagabaya berhasil mengumpulkan lebih dari 25 orang. Ki Bekel di Babadan masih saja nampak cemas. Tetapi ibunya yang berdiri di ujung pendapa sambil bertolak pinggang berkata, Ki Lurah, nasibmu memang buruk. Aku memang gagal membunuh kalian dengan racun. Tetapi orang-orangku yang setia kepada cita-cita mereka, untuk mengambil alih kekuasaan Ki Demang Prancak yang sama sekali tidak dikehendaki oleh rakyatnya itu, telah siap membantai kalian. Sebenarnya bagi kalian, mati karena racunku itu akan berlangsung lebih baik, daripada kalian harus mati dicincang oleh rakyatku. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu masih juga tertawa sambil menjawab. Kalian tidak berhak menentukan kematian kami dengan cara apapun juga. Bahkan seandainya kami mati di sini, itu bukan karena kemampuan kalian, tetapi batas waktu kami memang sudah tiba. Karena itu, kami sama sekali tidak menjadi cemas, karena kami yakin bahwa bukan kalian yang menentukan kematian kami. Persetan, teriak Nyi Demang. Sekarang bangkitlah, agar kami tidak perlu menyeret kalian dari peringgitan dan membantai kalian di halaman. Ki Lurah Agung Sedayu pun segera bangkit berdiri.
Demikian pula Sekar Mirah, Gelagah Putih dan para Wulan. Mereka melangkah perlahan-lahan mendekati Nyai Demang. Namun Nyai Demang pun segera melangkah surut dan berdiri di tangga pendapa. Sementara itu Ki Bekel pun menjadi bimbang, apa yang harus dilakukannya. Sehingga ibunya berteriak. Ki Bekel, kenapa kau diam saja? Bangkit dan kemarilah. Bergabunglah dengan rakyatmu yang setia, untuk membunuh keempat orang itu. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun segera mengajak para bebahu yang masih berada di peringgitan untuk turun ke halaman, bergabung dengan Ki Jagabaya, beberapa perampok yang masih tersisa di Padukuhan Babadan, serta sekelompok orang yang berada di halaman. Kita akan menentukan kemenangan kita hari ini, berkata Nyai Demang. Kita akan membunuh pemimpin prajurit Mataram yang telah membunuh sahabat-sahabat kita yang tinggal di ujung hutan. Tanpa pemimpinnya, maka prajurit Mataram akan menjadi seperti seorang yang lumpuh, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu, jangan sampai lolos. Ki Lurah Agung Sedayu serta ketiga orang yang menyertainya itu harus mati di sini. Tiba-tiba Ki Jagabaya itu pun berteriak. Bunuh mereka secepatnya. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Namun Gelagah Putihlah yang menyahut. Ki Jagabaya, bukankah kita pernah ketemu? Apakah Ki Jagabaya sudah lupa? Wajah Ki Jagabaya menjadi tegang. Ia memang pernah bertemu dengan orang itu bersama istrinya, yang sekarang juga berdiri di sebelahnya. Namun sekarang Ki Jagabaya mempunyai banyak kawan. Karena itu, maka Ki Jagabaya itu pun berkata, sekarang, kau tidak akan dapat luput dari tanganku. Kesombonganmu akan menjerumuskanmu ke dalam petaka. Bahkan akan melepaskan nyawamu dari tubuhmu. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia pun berdesis kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Kita akan memilih lawan. Kita akan menangkap kawan-kawan Ki Jagabaya yang agaknya berasal dari ujung hutan. Ya. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Ia pun segera menggamit Sekar Mirah dan Rara Wulan. Amati orang-orang yang kita duga berasal dari ujung hutan. Dalam pada itu, terdengar Ki Jagabaya berteriak lebih keras. Bunuh orang-orang itu. Sekelompok orang yang berada di halaman itu mulai bergerak. Bahkan kemudian di antara mereka terdapat Ki Bekel dan para bebahu. Demikian mereka mulai bergerak, Nyai Demang pun berteriak. Bagus, Ki Bekel. Kau bukan lagi anak manja yang hanya pandai merajuk. Kini kau telah menjadi seorang pahlawan yang akan memperjuangkan cita-cita. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah turun ke halaman. Mereka pun langsung berada dalam kepungan. Bunuh mereka, teriak Ki Jagabaya, yang disambut oleh Nyai Demang. Ya, bunuh mereka. Namun suara Nyai Demang bagaikan tertelan, ketika tiba-tiba saja tanpa diketahui bagaimana terjadinya, Rara Wulan sudah berdiri di hadapannya. Bagaimana kalau aku bunuh kau? Nyai Demang yang terkejut itu menjadi pucat. Tiba-tiba saja ia pun berlari berlindung di belakang Ki Jagabaya sambil berteriak. Tolong! Tolong aku, Ki Jagabaya. Rara Wulan tertawa. Tetapi ia tidak mengejarnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata. Kau akan melindunginya, Ki Jagabaya. Nada suara Rara Wulan terdengar sebagai ancaman bagi Ki Jagabaya. Tiba-tiba saja Ki Jagabaya pun berteriak pula. Jaga perempuan itu agar tidak melarikan diri. Aku tidak akan melarikan diri, berkata Rara Wulan. Aku senang melihat Nyai Demang menjadi pucat seperti kapuk. Lalu katanya. Nah, Ki Bekel, itulah ibumu. Ia hanya pandai berteriak-teriak serta memaksamu untuk menjadi pahlawan. Tetapi ibumu sendiri ternyata seorang pengecut. Ia berlari terbirit-birit ketika aku mendekatinya. Sudah tentu bahwa perempuan seperti itu tidak akan dapat mendidik anaknya menjadi seorang pahlawan, meskipun perempuan itu sangat menginginkannya. Namun setelah Nyai Demang berdiri di belakang Ki Jagabaya serta merasa aman, ia pun berteriak lagi. Kau jangan terlalu sombong, perempuan binal. Kaulah yang telah menyalahi kodrat seorang perempuan. Seorang perempuan tidak harus turun ke medan perang. Mereka sudah mempunyai tugas sendiri dengan mempertaruhkan nyawanya. Perempuan mempunyai kewajiban melahirkan anaknya dengan kemungkinan paling pahit, karena seorang yang melahirkan dapat mati, sebagaimana seorang laki-laki yang turun di medan perang. Oh, jadi menurut pendapatmu, seorang perempuan itu tugasnya hanya melahirkan,
Sedangkan laki-laki turun ke medan perang? Ya. Dan itulah yang terjadi. Karena itu, jika ada perempuan yang turun ke medan pertempuran, maka ia telah menyalahi kodratnya. Aku akan melakukan kedua-duanya, Nyai Demang, jawab Rara Wulan. Aku akan melahirkan, sementara sebelum itu, aku akan turun ke medan pertempuran. Bunuh perempuan iblis itu, Ki Jagabaya. Ki Jagabaya itu pun sekali lagi berteriak. Bunuh mereka! Ternyata kata-kata Nyai Demang itu sama sekali tidak menusuk perasaan Rara Wulan. Yang terasa seperti tersengat lebah justru perasaan Sekar Mirah. Ternyata bahwa Sekar Mirah tidak dapat memenuhi kewajiban seorang perempuan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi ia justru berada di medan pertempuran sebagaimana laki-laki. Kata-kata Nyai Demang itu justru telah membuat Sekar Mirah termangu-mangu sesaat. Namun tiba-tiba saja Sekar Mirah itu pun menggeram. Sebelum pertempuran itu dimulai, tiba-tiba saja Sekar Mirah telah menarik tongkat baja putihnya yang berada di dalam bungkus kulitnya yang tersangkut di punggungnya. Dengan geram Sekar Mirah itu pun berkata dengan suara yang bergetar. Aku bunuh kau, Nyai Demang. Jika Ki Jagabaya mencoba menghalangiku, maka kau akan mati lebih dahulu. Rara Wulan dan Gelagah Putih justru terkejut. Rara Wulan yang berniat mempermainkan Nyai Demang itu tidak mengira bahwa Sekar Mirah merasa tersinggung karenanya. Namun Ki Lurah Agung Sedayu tanggap akan perasaan istrinya yang tidak sempat melahirkan seorang anak pun. Karena itu, maka Ki Lurah pun segera meloncat ke sampingnya. Didekapnya Sekar Mirah sambil berdesis. Sabarlah, Mirah. Jangan terbelit oleh gejolak perasaanmu, sehingga kau kehilangan kesabaran. Bukan waktunya untuk merasa kecewa. Jika kau ledakan kemarahanmu di sini, maka perbuatanmu itu akan dapat berarti bahwa kau telah menggugat Yang Maha Agung, karena sebenarnya apa yang terjadi atas diri kita itu semata-mata tergantung kepada kehendaknya. Aku tidak menggugat siapa-siapa. Tetapi aku akan mengoyak mulut perempuan itu. Mirah. Jangan lakukan itu karena kemarahan yang bergejolak di dadamu. Kita sedang menghadapi satu permainan yang menarik. Seharusnya kau lupakan barang sejenak perasaanmu yang pahit itu. Sementara itu Rara Wulan pun telah bergeser mendekati Sekar Mirah. Ia pun akhirnya mengetahui apa yang sedang bergejolak di jantung Sekar Mirah. Karena itu, maka ia pun berkata, Bokayu, maafkan aku. Tetapi bersabarlah. Seperti yang dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu, kita sedang menghadapi permainan yang menarik. Jika Bokayu bertempur dengan kemarahan yang bergejolak di dalam dada, maka Bokayu akan dapat membayangkan sendiri akibatnya. Mirah, desis Agung Sedayu. Kita tidak berhadapan dengan orang-orang berilmu, yang pantas kau hadapi dengan kemarahanmu. Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Terdengar perempuan itu berdesis. Kakang. Sudahlah, sahut Agung Sedayu. Kau lihat orang-orang itu sudah mengepung kita. Sekar Mirah mengangkat wajahnya memandang berkeliling. Sementara itu Rara Wulan melihat titik-titik bening di mata Sekar Mirah. Ki Jagabaya dan Nyai Demang yang melihat sikap keempat orang yang berada di dalam kepungan itu menjadi heran, sehingga mereka yang sudah mulai bergerak itu pun tertegun sejenak. Namun akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka sudah siap untuk menyerang keempat orang itu. Bahkan Ki Jagabaya seolah-olah melihat kesempatan, selagi keempat orang itu bersikap aneh dan tidak dapat dimengertinya. Persetan dengan persoalan mereka, geram Ki Jagabaya. Sekarang bunuh mereka. Jangan ragu-ragu lagi. Yang mereka lakukan itu hanyalah sekedar mengulur waktu. Mungkin mereka menunggu prajurit-prajuritnya yang akan datang jika dalam waktu tertentu mereka berempat tidak kembali. Tetapi jika mereka datang, serta pemimpin mereka sudah mereka dapatkan terbunuh di sini, maka mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Ki Jagabaya benar. Mereka telah memainkan peran mereka dengan baik sekali untuk mengulur waktu. Karena itu maka bunuh mereka, sebelum prajurit-prajurit mereka datang. Orang-orang dari ujung hutan yang tersisa di Babadan itulah yang memancing gerakan orang-orang Babadan. Demikian mereka mulai menyerang, maka orang-orang Babadan itu pun telah bergerak pula. Bahkan halaman Banjar itu semakin lama menjadi semakin banyak orang yang berdatangan. Mereka adalah orang-orang Babadan yang merasa bahwa mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Ketika Sekar Mirah mulai beringsut, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun berbisik. Hati-hatilah dengan senjatamu, Mirah. Senjatamu adalah senjata yang jarang ada duanya.
Setiap sentuhannya akan dapat berarti kematian. Bukankah kita tidak menginginkannya? Sekar Mirah mengangguk. Bagus. Sekarang, marilah kita mulai dengan permainan kita. Kita akan dapat mengenali orang-orang yang berasal dari ujung hutan. Kita memang tidak perlu membunuh mereka, tetapi kita akan berusaha membuat agar mereka tidak dapat lari lagi. Mungkin kita akan membuat mereka pingsan atau kesakitan, atau terluka, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan arena ini. Dalam pada itu, Ki Jagabaya serta orang-orang yang tersisa dari ujung hutan itu, diikuti oleh rakyat Babadan, telah bergerak serentak. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga kepungan itu pun menjadi semakin kecil. Dengan demikian, maka orang-orang yang ingin bertempur bersama-sama melawan keempat orang itu pun menjadi saling berdesakan, sehingga menjadi tidak leluasa menggerakkan senjata mereka. Ternyata yang berdiri di paling depan adalah orang-orang yang nampaknya agak berbeda dengan orang-orang Babadan kebanyakan. Wajah-wajah mereka pun nampak garang. Mata mereka liar, sementara mereka bertempur dengan keras dan kasar. Tetapi yang mereka hadapi adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Dengan demikian, maka mereka pun tidak segera dapat berhasil. Bahkan bergantian mereka seolah-olah telah dilemparkan dari arena pertempuran, menimpa orang-orang Babadan yang berdiri di belakangnya. Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Nyai Demang telah menyingkir dan naik ke pendapa. Ia ingin melihat, bagaimana keempat orang itu mati di tangan orang-orang yang setia kepadanya. Nyai Demang memang tidak pandai menilai dengan tepat keseimbangan pertempuran. Yang dilihat oleh Nyai Demang itu adalah, bahwa keempat orang itu sudah terkepung sangat rapat. Kau akan lari kemana, tikus-tikus liar, geram Nyi Demang. Tetapi dari atas pendapa, ia sempat melihat orang-orangnya setiap kali terlempar dari arena menimpa kawan-kawannya. Keempat orang yang bertempur melawan orang sehalaman rumah Ki Bekel yang luas itu ternyata tidak banyak mengalami kesulitan. Bahkan ketika Ki Jagabaya sendiri melibatkan diri, maka Gelagah Putih pun mentertawakannya sambil berkata, "Marilah, Ki Jagabaya. Aku sudah siap untuk melayanimu lagi." Ki Jagabaya tidak mau direndahkan di hadapan kawan-kawannya dari ujung hutan. Ia sudah mendapat kepercayaan dari Raden Panengah untuk menjadi Jagabaya di Babadan. Karena itu, maka ia pun harus dapat membuktikan kesanggupannya menjalankan kewajiban sebagai seorang Jagabaya. Tetapi bagaimanapun juga, kemampuan Ki Jagabaya itu memang tidak seimbang dengan kemampuan Gelagah Putih. Karena itu, beberapa kali Ki Jagabaya itu terpelanting dengan kerasnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Jagabaya itu pun kemudian tidak dapat ingkar, bahwa ia memang tidak akan dapat berbuat banyak. Karena itu, maka ia pun selalu berteriak-teriak lantang, bahkan isyarat agar kawan-kawannya membantunya. Namun mereka memang tidak berdaya. Ki Lurah Agung Sedayu bersama ketiga orang yang menyertainya telah memilih orang-orang yang pantas mereka anggap sebagai bagian yang tersisa dari orang-orang yang tinggal di ujung hutan, untuk menghentikan perlawanan mereka. Seorang di antara mereka yang terpelanting menimpa senjata kawannya sendiri, telah terluka parah di punggungnya. Beberapa orang Babadan pun telah diperintahkan untuk membawa orang itu menepi. Namun ketika orang-orang Babadan itu kembali ke arena, maka seorang lagi telah diusung menepi pula. Orang itu telah tersentuh tongkat baja putih Sekar Mirah di bahunya, sehingga tulangnya menjadi retak. Beberapa saat kemudian, seorang lagi nafasnya bagaikan tersumbat karena kaki Gelagah Putih menyentuh dadanya. Sementara seorang yang gemuk, menjadi pingsan karena tangan Rara Wulan menyambar keningnya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu melihat orang-orang Babadan yang sudah terpengaruh oleh Nyai Demang serta Raden Panengah itu rasa-rasanya telah kehilangan penalaran mereka, sehingga mereka bagaikan wayang saja yang digerakkan oleh dalangnya. Mereka menjadi seperti orang mabuk tuak, berkata Gelagah Putih kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Sulit untuk menghentikan mereka. Sementara itu rakyat Babadan masih saja mengalir ke halaman padukuhan ini. Gelagah Putih tidak sempat menjawab. Seorang telah melontarkan tombaknya ke arah dadanya. Namun Gelagah Putih itu sempat mengelak, sehingga tombak yang meluncur itu justru mengenai paha kawannya, yang berdiri berseberangan dan berada di garis serangan itu. Terdengar orang itu berteriak mengumpat. Namun ia pun segera roboh karena tombak yang menancap di pahanya itu.
Apakah kita akan bertempur terus sampai orang yang terakhir tidak mampu melawan lagi? Bertanya Gelagah Putih. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Dalam pada itu, maka keempat orang yang harus bertempur melawan banyak orang itu sudah menghentikan perlawanan beberapa orang yang mereka duga orang-orang yang berasal dari ujung hutan itu. Bahkan Ki Jagabaya sendiri akhirnya terpelanting membentur dinding halaman rumah Ki Bekel di Babadan itu. Kepalanya menjadi pening, sedangkan tulang-tulangnya serasa menjadi retak di mana-mana. Karena itulah maka tubuhnya pun terkulai lemah. Meskipun demikian, orang-orang Babadan yang sudah terpengaruh oleh harapan-harapan yang muluk menggapai langit yang sering dilontarkan oleh Nyai Demang dan anak laki-lakinya, Ki Bekel Babadan, serta Raden Panengah yang pandai berbicara dengan gaya yang sangat menarik, seakan-akan telah kehilangan kepribadian mereka. Meskipun mereka melihat orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan itu sudah tidak berdaya, namun mereka sama sekali tidak melangkah surut. Gelagah Putih, desis Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Kita harus berusaha menghentikan mereka. Jika mereka menjadi seperti orang mabuk yang kehilangan nalarnya, maka mungkin sekali akan jatuh beberapa orang korban, meskipun kita tidak sengaja melakukannya. Maksud, Kakang? Kita robohkan regol halaman yang nampaknya tidak begitu kokoh itu, meskipun agaknya belum lama dibuat. Bagus, Kakang. Kau menyerang uger-uger pintu di sebelah kiri, aku di sebelah kanan. Kemudian kau runtuhkan atapnya di sisi kiri, aku akan berusaha untuk meruntuhkan sisi kanannya. Baik, Kakang. Mudah-mudahan cara ini dapat menghentikan orang-orang Babadan yang menjadi seperti kesurupan. Untuk beberapa saat, Gelagah Putih dan Ki Lurah Agung Sedayu masih saja bertempur melawan orang-orang Babadan yang jumlahnya menjadi semakin banyak. Orang-orang yang tidak lagi dapat berpikir bening. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah satu perjuangan untuk membangun masa depan mereka bagi anak cucu mereka. Kesejahteraan yang tinggi, serta kedudukan yang paling terhormat di seluruh Kademangan Perancak. Namun beberapa saat kemudian, maka Ki Lurah pun berkata kepada Gelagah Putih. Sekarang, Gelagah Putih, naiklah ke tangga pendapa. Gelagah Putih pun segera meloncat ke tangga pendapa. Demikian pula Ki Lurah Agung Sedayu. Bersamaan mereka telah meluncurkan ilmu puncak mereka. Dari tangan Gelagah Putih seakan-akan telah meluncur sinar yang berwarna kehijau-hijauan. Sementara itu, sinar mata Ki Lurah yang bagaikan bara api itu telah memancarkan pula ilmunya yang jarang ada duanya. Demikianlah, kedua kekuatan yang sangat besar itu telah meluncur menghantam uger-uger pintu regol halaman rumah Ki Bekel. Dengan demikian, maka pintu regol halaman rumah Ki Bekel itu pun telah terguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Sedangkan sesaat kemudian, maka Gelagah Putih dan Ki Lurah Agung Sedayu telah menghantam atap regol yang tidak begitu kokoh itu dengan ilmu puncak mereka pula. Regol halaman rumah Ki Bekel itu bagaikan telah meledak. Sekejap kemudian, maka regol halaman rumah Ki Bekel itu pun telah runtuh. Orang-orang yang berada di halaman itu pun terkejut. Sekar Mirah dan Rara Wulan pun sempat terkejut pula. Namun mereka pun segera mengerti, bahwa Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih ingin segera menyelesaikan pertempuran itu tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang. Sebenarnya lah orang-orang Babadan itu pun menjadi gentar. Mereka pun kemudian berpaling kepada Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang berdiri di tangga pendapa. Kalian lihat, apa yang terjadi? Bertanya Ki Lurah Agung Sedayu dengan lantang. Pertempuran pun telah berhenti. Orang-orang yang berdiri di halaman itu pun saling berpandangan sejenak. Mereka mula-mula merasa heran atas apa yang terjadi. Namun kemudian mereka pun menjadi sangat ngeri. Serangan serupa dapat saja ditujukan kepada mereka, sehingga dengan demikian maka korban pun akan berjatuhan dan mayat akan terkapar terbujur lintang di halaman. Ki Bekel yang masih saja belum turun ke medan pertempuran menjadi gemetar. Demikian pula Nyai Demang. Rasa-rasanya nyawanya telah melayang bersama dengan runtuhnya regol halaman rumah Ki Bekel itu. Nah, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Bukan niatku menyombongkan diri. Tetapi kami, dan bahkan kedua orang perempuan yang datang bersama kami berdua itu pun mampu melakukannya. Jika kalian tidak menghentikan tindakan kalian yang bodoh niu, maka aku akan melakukannya dengan sasaran yang berbeda. Kalianlah yang akan menjadi sasaran. Aku tidak peduli berapa orang yang akan mati. Adalah hak kami untuk membela diri. Apalagi saat ini aku adalah seorang prajurit yang sedang mengemban tugas.
Orang-orang yang berada di halaman itu pun berdiri diam bagaikan membeku. Mereka melihat beberapa orang kawan mereka terkapar di halaman. Bahkan beberapa orang menjadi pingsan, atau sudah terlanjur kehilangan nyawa mereka. Dalam pada itu, terdengar kilurah itu pun berkata selanjutnya. Nah, segala sesuatunya terserah kepada kalian. Apakah kalian masih ingin bertempur terus, atau kalian akan menghentikan perlawanan dan mendengarkan kata-kataku? Orang-orang yang masih berada di halaman itu berdiri termangu-mangu. Cepat, ambil keputusan. Atau kami akan kehilangan kesabaran. Jika kalian menghentikan perlawanan, maka kami akan mempunyai kesempatan untuk berbicara. Tetapi jika kalian tetap pada niat kalian untuk melawan kami, maka kami akan membunuh kalian semuanya tanpa ampun. Kami akan mengosongkan padukuhan Babadan untuk beberapa lama. Kemudian, kami akan menempatkan orang-orang baru untuk tinggal di sini. Kalian semuanya yang tersisa akan melihat bahwa Babadan akan menjadi baru sama sekali. Para penghuni, para bebahu dan pemilikan atas tanah di padukuhan ini akan berubah sama sekali. Semuanya akan menjadi baru. Babadan yang lama telah lebur. Yang kemudian akan menjadi bagian dari kademangan perancak adalah Babadan yang baru. Orang-orang yang berada di halaman sambil memegang senjata mereka seadanya itu pun masih tetap diam mematung. Baiklah. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam teka-teki ini. Sekarang kalian harus menjawabnya. Jika kalian ingin menyelesaikan persoalan kalian dengan baik, maka bawa Nyai Demang dan Ki Bekel itu kemari. Bawa mereka naik ke pendapa. Demikian pula Ki Jagabaya yang terkulai itu, serta para bebahu yang lain. Tetapi jika kalian tidak melakukannya, maka kami berempat akan menyerang kalian dengan ilmu pamungkas kami. Kalian akan menjadi sasaran sebagaimana regol halaman rumah Ki Bekel ini. Suasana pun menjadi sangat tegang. Orang-orang yang berada di halaman itu tidak segera dapat mengambil keputusan. Namun Ki Lurah Agung Sedayu itu pun berkata, "Aku akan menghitung sampai 10. Kami berempat akan berdiri berjajar di sini. Jika sampai hitungan ke-10 kalian belum membawa Nyai Demang dan Ki Bekel kemari, maka kami akan membunuh kalian semuanya. Kemudian kami akan menghancurkan Babadan lama ini menjadi abu. Di atasnya nanti akan dibangun Babadan baru dengan orang-orang baru." Rara Wulan dan Sekar Mirah pun tanggap akan maksud Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka mereka pun segera naik ke tangga pendapa itu pula. Orang-orang yang berada di halaman menjadi sangat gelisah. Sementara itu Ki Lurah Agung Sedayu pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Ternyata orang-orang di halaman itu pun menjadi gentar. Mereka melihat Ki Lurah Agung Sedayu serta ketiga orang yang lain bagaikan algojo-algojo yang siap menebas leher mereka, sehingga kepala mereka terpenggal. Ketika Ki Lurah Agung Sedayu sampai hitungan kelima, maka orang-orang Babadan itu menjadi sangat gelisah. Akhirnya seorang di antara mereka pun berteriak. "Kita bawa Nyai Demang dan Ki Bekel ke pendapa." Seorang yang lain pun menyahut. "Ya, kita bawa mereka ke pendapa." Ternyata pernyataan itu telah menggerakkan beberapa orang yang tidak dapat mengingkari kenyataan tentang kemampuan keempat orang yang berdiri di tangga pendapa itu. Jika mereka benar-benar melontarkan ilmu pamungkasnya ke arah mereka yang berdiri di halaman itu, maka seperti yang mereka katakan, mereka yang berada di halaman itu pun akan mati sampai orang yang terakhir. Karena itu, maka beberapa orang pun segera menangkap Nyai Demang serta Ki Bekel Babadan, dan menarik mereka ke pendapa. "Jangan! Jangan!" Nyi Demang berteriak-teriak. "Ki Jagabaya, tolong aku!" Tetapi Ki Jagabaya masih terkulai dengan lemahnya. Meskipun ia mencoba untuk bangkit, tetapi ia sudah tidak berdaya sama sekali. Sementara itu Nyai Demang masih saja berteriak-teriak. "Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan!" Tetapi orang-orang Babadan itu tidak menghiraukannya. Mereka telah menyeret Nyai Demang dan Ki Bekel ke pendapa. "Bawa perempuan itu naik," berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Meskipun Nyai Demang meronta-ronta, namun ia tidak berhasil melepaskan dirinya dari tangan beberapa orang laki-laki yang menyeretnya ke pendapa. Ki Bekel pun tidak dapat berbuat lain. Ia tidak meronta dan berteriak seperti ibunya. Tetapi Ki Bekel itu menurut saja ketika ia dibawa naik ke pendapa. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian berbicara kepada orang-orang Babadan yang berada di halaman. "Nah, terserah kepada kalian.
Apakah kalian akan pulang dahulu, atau kalian akan menunggui pembicaraan di antara kami? Kami masih menunggu Ki Jagabaya dan para bebahu. Namun jika kalian akan pergi, rawat kawan-kawan kalian. Mudah-mudahan tidak ada di antara mereka yang mati. Tetapi aku minta orang-orang yang datang dari ujung hutan itu untuk diikat pada pepohonan, kecuali Ki Jagabaya yang harus kalian bawa kemari. Ternyata orang-orang Padukuhan Babadan melakukan perintah Ki Lurah Agung Sedayu, karena mereka tidak ingin mati di halaman rumah Ki Bekel itu. Dalam pada itu, Nyai Demang, Ki Bekel, Ki Jagabaya yang masih lemah, serta para bebahu, telah dibawa naik ke pendapa. Sejenak kemudian, maka orang-orang Babadan itu pun menjadi sibuk. Mereka mengumpulkan sanak kadang, tetangga-tetangga serta kawan-kawan mereka yang terkapar di halaman. Beruntunglah bahwa tidak ada di antara mereka yang terbunuh. Tetapi ada beberapa orang yang terluka cukup parah. Sedangkan ada pula yang lain yang menjadi pingsan. Seperti yang diperintahkan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, maka beberapa orang yang berasal dari sarang mereka di ujung hutan, telah diikat pada batang-batang pohon di halaman. Orang-orang Babadan itu mengenal benar, siapakah di antara mereka yang berasal dari ujung hutan itu. Di peringgitan, Ki Bekel, Nyai Demang, Ki Jagabaya dan para bebahu duduk dengan kepala tunduk menghadap Ki Lurah Agung Sedayu. Sedangkan orang-orang tua dan orang-orang terkemuka di Babadan telah naik ke pendapa pula, serta duduk agak terpisah dari mereka yang dihadapkan kepada Ki Lurah. Mereka ingin mengetahui apa saja yang akan dibicarakan oleh Nyai Demang, Ki Bekel serta para bebahu dengan Ki Lurah Agung Sedayu, pemimpin prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan Menoreh. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayulah yang mula-mula berbicara. Ki Bekel. Kenapa Ki Bekel berniat mengambil alih jabatan Ki Demang Perancak, sehingga Ki Bekel kemudian menjadi Demang di Perancak, atau Kademangan apapun juga namanya nanti, tetapi yang wilayahnya adalah wilayah Kademangan Perancak. Ki Bekel itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya ibunya dengan wajah yang tegang. Ampun, Ki Lurah. Nyai Demanglah yang menyahut. Namun dengan cepat Ki Lurah Agung Sedayu berkata. Bukan kau, Nyai. Aku bertanya kepada Ki Bekel. Aku mengerti, Ki Lurah. Aku pun akan menjawab atas nama Ki Bekel. Sekali lagi aku katakan, aku bertanya kepada Ki Bekel. Jangan paksa aku membentak dan memaksa Nyai Demang untuk diam. Nyai Demang terdiam. Ia melihat wajah Ki Lurah yang menjadi kemerah-merahan. Agaknya Ki Lurah Agung Sedayu itu benar-benar menjadi marah. Nah, jawablah, Ki Bekel. Ki Bekel itu masih saja ragu-ragu. Tetapi ia terpaksa menjawab dengan suara yang sendat. Aku menurut saja apa yang dimaui oleh ibu. Jadi, yang mempengaruhimu agar kau melawan kakakmu adalah ibumu? Bukan maksudku untuk melawan Ki Demang Perancak, Ki Lurah. Kalau Nyai Demang masih saja menjawab, aku akan memerintahkan untuk menyumbat mulutmu. Nyai Demang terdiam lagi. Tetapi kegelisahan yang sangat membayang di wajah dan sikapnya. Beberapa kali ia beringsut. Namun ia tidak berani berkata apa-apa lagi. Ki Bekel, berkata Ki Lurah kemudian. Jadi yang mempengaruhi agar kau melawan Ki Demang adalah ibumu? Ki Bekel termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab. Iya, Ki Lurah. Nyi Demang beringsut pula setapak. Tetapi Ki Lurah mendahuluinya. Jangan bicara apa-apa. Selanjutnya Ki Lurah itu pun bertanya. Selain ibumu, apakah ada orang lain yang mempengaruhimu? Wajah Ki Bekel menjadi sangat tegang. Sementara itu Ki Lurah pun berkata. Aku dapat mempergunakan banyak cara untuk memaksamu berbicara. Sampai saat ini aku tidak mempergunakan cara yang terburuk. Keringat dingin membasahi pakaian Ki Bekel. Dengan gagap ia pun menjawab. Ada, Ki Lurah. Siapa? Ki Bekel semakin menjadi bingung. Wajahnya menjadi sangat tegang dan pucat. Sekali-sekali ia berpaling kepada ibunya yang juga menjadi sangat tegang. Namun Ki Bekel itu pun menjawab dengan penuh kebimbangan. Raden Panengah. Raden Panengah, pemimpin gerombolan perampok yang bersarang di ujung hutan itu? Ki Bekel tidak mempunyai jawaban lain. Karena itu, maka ia pun menjawab. Iya, Ki Lurah. Kapan kau mulai mengenal orang yang bernama Raden Panengah itu? Sudah agak lama, Ki Lurah. Siapakah yang memperkenalkan kau dengan Raden Panengah? Sekali lagi Ki Bekel menjadi sangat bimbang.
Namun akhirnya ia pun menjawab, "Ibu, Ki Lurah." "Jika demikian, siapakah yang memulainya?" Nyai Demang yang berniat melawan Ki Demang kemudian minta tolong kepada Raden Panengah, atau Raden Panengah yang ingin memanfaatkan keadaan di Babadan ini bagi kepentingannya, sehingga ia mempengaruhi Nyai Demang, agar membujuk Ki Bekel untuk melawan kakaknya. Jika Ki Bekel berhasil, maka Babadan dan seluruh Kademangan ini akan menjadi sarang gerombolan yang dipimpin oleh Raden Panengah itu. Meskipun wujudnya Ki Bekel yang menjadi Demang di Kademangan ini, tetapi ia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Bahkan Nyai Bekel pun akan disisihkan pula, sehingga kekuasaan yang sebenarnya akan berada di tangan Raden Panengah. Ki Bekel tidak menjawab. Tetapi kepalanya menjadi semakin menunduk, sementara Nyai Demang yang muda itu pun menjadi gemetar. "Ki Bekel," berkata Ki Lurah Agung Sedayu. "Sebenarnya lah aku tidak ingin mencampuri persoalan yang timbul di Kademangan ini. Tetapi aku pun tidak mau ada orang lain yang melakukannya. Selama ini orang-orang yang bersarang di ujung hutan itu telah mencampuri langsung persoalan yang timbul, atau sengaja ditimbulkan, di Kademangan ini. Dengan kekuatan mereka berusaha memaksakan kehendak mereka. Sementara itu Ki Bekel Babadan adalah orang yang hatinya sangat lemah, sehingga ia bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Ia tidak berdiri sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan. Tetapi Ki Bekel justru menjadi semacam golek yang dipermainkan oleh orang-orang di ujung hutan. Sementara Nyai Demang adalah seorang yang tamak, yang mabuk kekuasaan, dan lebih dari itu, hatinya telah tertambat pula kepada orang yang menyebut dirinya Raden Panengah. Maka lengkaplah kesalahan yang telah dilakukan oleh Nyai Demang. Sehingga ia rela mengorbankan apa saja untuk dapat mencapai maksudnya. Disahkannya segala cara tanpa menghiraukan tatanan, paugeran dan kehormatan bagi dirinya. Nyai Demang itu pun tiba-tiba telah terisak. Ki Bekel yang melihat ibunya menangis, telah mengusap air matanya pula. Namun tidak seorang pun tahu makna dari tangis Nyai Demang. Bahkan Ki Lurah Agung Sedayu pun berkata, "Kita hanya dapat melihat kesan-kesan lahiriahnya saja atas kalian, para pemimpin padukuhan Babadan. Tetapi kita tidak dapat melihat apa yang sebenarnya bergejolak di dalam hati mereka. Jika kita melihat Nyai Demang menangis, kita tidak tahu apa yang ditangisinya. Apakah Nyai Demang menangis untuk menyesali kesalahan yang pernah dilakukannya? Apakah Nyai Demang menyesal karena tidak dapat mencapai maksudnya, sehingga menjadi sangat kecewa dan bahkan pendendam? Atau sekedar dilakukannya agar terasa pantas, bahwa Nyai Demang itu seharusnya memang menangis? Atau karena alasan-alasan yang lain?" Tangis Nyai Demang itu semakin menjadi-jadi. Dengan suara yang patah-patah ia pun berkata, "Aku menyesali kesalahanku, Ki Lurah. Aku sangat menyesal, bahwa karena perbuatanku itu, Kademangan Perancak mengalami benturan-benturan di antara keluarga sendiri." Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu seakan-akan tidak menghiraukannya. Bahkan Ki Lurah itu pun berkata, "Untuk selanjutnya, biarlah Ki Demang berbicara langsung dengan Ki Bekel Babadan. Keduanya adalah kakak beradik. Keduanya mempunyai ikatan darah yang sangat erat. Karena itu, aku yakin bahwa keduanya akan dapat menemukan kesimpulan yang memuaskan segala pihak. Sementara itu aku akan menyingkirkan orang-orang yang berasal dari ujung hutan. Mereka adalah tawanan yang akan aku bawa ke Mataram. Namun dalam pada itu, aku juga terpaksa membawa Nyai Demang bersama kami." "Ki Lurah!" Nyai Demang itu menjerit. "Jangan bawa aku pergi dari padukuhan ini." Untuk sementara Nyai Demang harus menyingkir dari Babadan. Nyai Demang tidak boleh mempengaruhi pembicaraan antara Ki Demang dan Ki Bekel. Antara dua orang bersaudara yang sedang bersengketa itu. Persengketaan itu timbul antara lain karena sikap Nyai Demang. "Tetapi aku sudah mengakui kesalahanku. Ki Lurah, aku mohon ampun. Selain Nyai Demang sudah membuat Kademangan Perancak resah, Nyai Demang juga sudah mencoba meracun kami. Aku peringatkan, bahwa mangkuk-mangkuk yang dipergunakan untuk menghidangkan minuman bagi kami itu telah tercemar oleh racun yang keras. Aku mohon ampun, Ki Lurah. Itu akan kita bicarakan kemudian, setelah pembicaraan antara Ki Demang dan Ki Bekel selesai." Nyai Demang itu pun menangis semakin keras. Tetapi keputusan Ki Lurah Agung Sedayu tetap. Nyai Demang akan dibawanya ke padukuhan induk. Sebelum persoalannya selesai, Nyai Demang masih harus berada di dalam tahanan. Demikianlah, sesaat kemudian Ki Lurah Agung Sedayu pun minta diri.
Beberapa orang dari ujung hutan yang berada di Babadan telah dibawa serta ke padukuhan induk. Demikian pula Nyai Demang, betapapun ia menangis dan minta ampun. Sebenarnya lah Sekar Mirah dan Rara Wulan merasa iba pula mendengar tangis Nyai Demang. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun tahu bahwa Nyai Demang itu adalah seorang yang sangat berbahaya. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Dalam pada itu, orang-orang Babadan ternyata semakin menyadari apakah yang telah terjadi di padukuhan mereka. Ki Bekel yang matanya menjadi berkaca-kaca ketika ibunya dibawa oleh Ki Lurah Agung Sedayu, menjadi gemetar menghadapi para bebahu dan rakyatnya di padukuhan Babadan. Mata mereka bagaikan menyala memandanginya. Berpuluh pasang mata. Sementara itu, Ki Jagabaya dan orang-orang yang selama ini melindunginya telah dibawa oleh Ki Lurah. Bahkan ibunya yang mengatur segala-galanya, telah pergi pula. Seorang yang rambutnya sudah ubanan datang mendekatinya. Sambil duduk di sebelahnya orang itu pun berkata, "Jadikan peristiwa ini pengalaman yang sangat berharga, Ki Bekel." Ki Bekel mengusap matanya yang basah. Sementara itu seorang yang lain telah mendekatinya sambil berkata, "Bukankah sejak semula aku sudah mengatakan, bahwa Ki Bekel harus berhati-hati berhubungan dengan orang-orang dari ujung hutan itu?" Ki Bekel masih saja menunduk. Sedangkan seorang lagi datang kepadanya. Bahkan sambil menunjuk hidungnya orang itu berkata dengan kasar, "Kita semua telah ditenggelamkan ke dalam kubangan nafsu ibumu yang terjerat oleh laki-laki dari ujung hutan itu. Sekarang, apa tanggung jawabmu?" Sedangkan orang yang bertubuh tinggi, berdada bidang yang ditumbuhi rambutnya yang lebat, yang nampak dari sela-sela bajunya yang terbuka di belahan dadanya, berkumis melintang dan bermata tajam seperti mata burung hantu, membentaknya. "Heh, cengeng. Kau jangan hanya dapat menangis. Apa yang terjadi di padukuhan ini adalah tanggung jawabmu, anak manja. Sekarang ibumu sudah ditangkap dan dibawa oleh prajurit Mataram. Yang tinggal hanyalah kau saja. Lalu apa katamu?" Ki Bekel itu tiba-tiba menggeram. Ia mengepalkan tangannya. Matanya memang masih basah. Tetapi mata itu kemudian menjadi bagaikan membara. Ki Bekel itu menghentakkan tangannya. Dengan serta-merta ia pun bangkit berdiri. Dengan suara yang parau Ki Bekel itu pun berteriak, "Heh, penjilat-penjilat yang tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan selama ini, heh? Ketika ibuku masih berdiri dengan kokoh meskipun bersandar kepada orang-orang dari ujung hutan, kalian datang berjongkok di hadapannya sambil menyembah. Kalian berebut mendapat perhatiannya, agar kalian mendapat keuntungan dari sikap ibuku. Bahkan jika aku berjalan lewat jalan utama padukuhan ini, kalian datang berpapasan dengan aku mengangguk hormat sampai wajah kalian mencium lulut. Kalian bahkan menganggap aku tidak sekedar seorang Bekel, atau seorang Demang. Lebih dari itu, kalian menyembah aku seperti menyembah seorang adipati. Kalian bersumpah untuk tetap setia sampai akhir hayat kalian, serta mendukung langkah-langkah yang diambil oleh ibuku atas namaku." Ki Bekel itu berhenti sejenak. Dipandanginya orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang datang untuk menyalahkannya dan menyalahkan ibunya. Lalu katanya pula, "Apa yang ada di otak kalian waktu itu, heh? Dan apa pula yang berkecamuk di otak kalian sekarang?" Tiba-tiba pula orang-orang yang merubung Ki Bekel itu bergeser surut. Mereka termangu-mangu sejenak. Kemudian kepala-kepala itu pun tertunduk dalam-dalam. Sedangkan Ki Bekel masih berkata selanjutnya, "Kalian yang pada waktu itu berlutut untuk menjilat kakiku, sekarang, ketika keadaan berubah, kalian menudingku sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sebagai seorang pengkhianat. Kenapa tudingan seperti ini tidak kalian lakukan sebelumnya? Kenapa pada waktu itu tidak seorang pun datang kepadaku untuk memberi peringatan kepadaku? Bahkan kalian semua justru mendukungnya. Kenapa? Bahkan kalian telah bersumpah setia untuk memperjuangkan keinginan kita bersama, mengambil alih kepemimpinan Kademangan Perancak itu, sampai titik darah yang penghabisan. Darah yang mana? Darah siapa? Siapa?" Suara Ki Bekel itu pun terdengar menggelegar, seakan-akan telah mengguncang tiang-tiang pendapa rumahnya yang kokoh itu. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu pun menundukkan wajahnya semakin dalam. Sementara Ki Bekel itu masih berkata selanjutnya, "Kalian yang bersumpah setia untuk berjuang merebut kepemimpinan Kademangan Perancak itu sekarang justru menuduh aku tidak bertanggung jawab.
Ketika kalian melihat bahaya itu datang, maka tiba-tiba saja kalian yang pernah bersumpah setia itu telah menangkap ibuku dan aku, menyeret naik ke pendapa ini. Itukah ungkapan dari sumpah setia kalian? Nah, jika sekarang kalian menuntut aku untuk bertanggung jawab, baik. Aku akan bertanggung jawab. Apa wujud dari pertanggungjawaban itu menurut kalian? Apakah aku harus mati malam ini? Atau aku harus pergi ke padukuhan induk Kademangan Perancak untuk mengamuk seorang diri, sampai mati dikerocok senjata oleh orang-orang Perancak dan para prajurit Mataram yang sekarang berada di Perancak? Atau apa? Katakan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan melakukannya. Atau aku harus membunuh diri di pendapa ini? Tidak seorang pun yang menjawab. Ketika Ki Bekel itu melangkah maju mendekati orang yang bertubuh tinggi, berdada bidang yang membentak-bentaknya itu, maka orang itu pun telah melangkah surut. Namun Ki Bekel itu pun kemudian mencengkam baju orang yang lebih tinggi dan lebih besar dari dirinya itu sambil membentak. Orang itu tidak menjawab. Bahkan ketika Ki Bekel itu mengguncang bajunya, orang itu tetap saja diam sambil menunduk semakin dalam. Ki Bekel melepaskan baju orang itu. Ia pun melangkah mendekati orang-orang yang lain sambil berkata, "Kalianlah cecurut-cecurut yang pengecut itu. Kalian berteriak-teriak dengan suara yang menggelegar bagaikan meruntuhkan gunung untuk mendukung perjuanganku. Kalianlah yang sebenarnya telah menjerumuskan aku ke dalam kesulitan ini. Justru pada saat-saat yang genting, kalian benar-benar bersikap seperti seorang pengecut. Kalianlah yang sebenarnya telah mengkhianati aku dan ibuku. Kalianlah yang sebenarnya pengkhianat itu." Orang-orang Babadan itu bagaikan membeku di tempatnya. Dengan suara yang merendah, Ki Bekel itu pun berkata, "Pergilah. Pulanglah. Nikmatilah keselamatan kalian dari kemarahan orang-orang berilmu tinggi dari Mataram itu. Berbangga pulalah bahwa kalian telah dapat menudingku sebagai seorang pengkhianat. Dengar. Aku memang tidak akan ingkar. Aku akan menemui Kakang Demang untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku selama ini. Jika Kakang Demang memutuskan untuk menggantungku di halaman Banjar, datanglah untuk menonton tubuhku yang bergayut di tali gantungan. Mungkin aku akan digantung bersama ibu. Mungkin juga Ki Jagabaya, dan siapa lagi. Bersoraklah kalian, karena kematianku itu akan berarti keselamatan kalian." Pendapa itu pun telah dicengkam oleh kesenyapan yang sangat tegang. Namun tiba-tiba saja Ki Bekel itu berteriak, "Pergi! Pergi! Semuanya pergi!" Beberapa orang pun segera beringsut dan turun dari pendapa. Ketika masih ada 2-3 orang yang duduk di peringgitan, Ki Bekel itu tiba-tiba saja menarik kerisnya sambil berteriak lebih keras lagi. "Pergi! Kau juga pergi! Atau aku bunuh kau di sini!" Orang-orang yang berada di peringgitan itu pun telah beringsut pula dan turun ke halaman. Mereka merasa tidak akan mungkin dapat meredakan kemarahan Ki Bekel yang bagaikan membakar ubun-ubunnya itu. Namun sebelum mereka sampai ke regol halaman yang roboh itu, terdengar Ki Bekel itu tertawa. Tertawa semakin lama semakin keras. Orang-orang yang akan meninggalkan halaman itu sempat tertegun. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Ki Bekel itu masuk ke dalam rumahnya. Namun suara tertawanya itu masih saja terdengar bagaikan menggetarkan atap rumahnya. Orang-orang yang kemudian meninggalkan rumah Ki Bekel itu memang sempat merenungi sikap mereka. Mereka pun sempat mengingat apa yang mereka lakukan sebelum orang-orang Mataram itu datang. Mereka memang pernah menyatakan kesetiaan mereka. Mereka mendukung niat Ki Bekel untuk mengambil alih kepemimpinan Kademangan Perancak. Mereka telah mendorong Ki Bekel untuk bertindak lebih jauh dengan dukungan orang-orang dari ujung hutan itu. Tetapi pada saat Ki Bekel mengalami kesulitan, pada saat tangan-tangan pemerintah Mataram menggapai Ki Bekel untuk meluruskan kesalahan yang telah dilakukannya, maka mereka justru telah menindih Ki Bekel itu dengan berbagai macam tudingan dan umpatan. Ki Bekel memang bersalah. Tetapi memang tidak adil jika kesalahan itu hanya ditimpakan kepada Ki Bekel dan ibunya saja. Kesalahan yang dilakukan oleh Nyai Demang yang muda serta anaknya, didukung oleh para perampok dan penyamun yang bersarang di ujung hutan itu, telah menjalar ke seluruh padukuhan Babadan serta padukuhan terdekat. Sementara itu, Ki Bekel Babadan yang tertawa berkepanjangan di dalam rumahnya, akhirnya berhenti juga. Ia terduduk di amben bambu panjang di ruang dalam. Pakaiannya telah menjadi basah kuyup oleh keringatnya yang mengalir seperti diperas dari dalam tubuhnya.
Ketika jantung Ki Bekel itu terasa berdegup semakin keras, sehingga seakan-akan hendak meledak, maka Ki Bekel itu tertegun. Ia melihat seorang tua berdiri di pintu samping ruang dalam yang menuju ke serambi. Orang tua yang nampak dari wujudnya sangat sederhana. Dengan pakaian yang tua yang kusut. "Kakek," desis Ki Bekel. Orang tua itu melangkah mendekat. Sementara itu, Ki Bekel tiba-tiba saja bangkit berdiri dan cepat-cepat mendapatkannya. Tiba-tiba saja Ki Bekel itu berjongkok di hadapan orang tua itu. "Bangkitlah, cucuku," berkata orang yang sudah nampak tua itu. Meskipun ia masih juga berdiri tegak serta ingatannya masih tetap utuh. "Aku minta ampun, Kek. Aku minta ampun. Selama ini aku tidak pernah mendengarkan nasihat kakek. Tetapi ibulah yang mengajari aku berbuat seperti itu." "Sudahlah. Aku tidak menyalahkan kau. Aku juga tidak menyalahkan ibumu. Ibumu sejak kecil memang seorang yang manja, agak serakah dan ingin lebih dari yang lain. Aku dan nenekmu almarhum memang agak kewalahan menghadapinya. Tetapi taruhannya terlalu besar, Kek. Taruhannya bukan sekedar uang, tetapi taruhannya adalah jabatanku dan bahkan nyawaku. Mungkin saja Mataram akan memutuskan aku bersalah, memberontak, karena ibu sudah mencoba membunuh pemimpin prajurit yang sedang menjalankan tugasnya. Bagaimanapun juga, apapun yang dilakukan ibu, harus aku pertanggungjawabkan. Kita berdoa saja, Nger. Semoga Yang Maha Agung mengampunimu serta memberikan penyelesaian yang baik semua pihak. Jika saja aku dan ibu mendengarkan nasihat kakek pada waktu itu. Itu sudah lampau, Nger. Kakek sudah berniat baik. Tetapi tanggapan ibu sangat buruk terhadap petunjuk kakek. Aku pun telah berbuat seperti ibu pula, sehingga kakek seakan-akan tidak pernah ada di rumah ini. Masih ada kesempatan, Nger. Jika kakakmu Demang Perancak itu datang menemuimu atau memanggilmu, kau harus berani mengakui semua kesalahan. Kau minta ampun kepadanya." Ki Bekel itu mengangguk sambil menjawab. "Ya, Kek. Aku akan menyerahkan nasibku kepadanya. Bahkan seandainya Kakang Demang tidak mau memaafkan aku." Orang tua itu menarik nafas panjang. Dibimbingnya cucunya itu dan dibawanya duduk di amben panjang. Katanya, "Aku mengenal kakakmu itu, Nger. Meskipun ia bukan cucuku sendiri, karena ibunya bukan anakku sebagaimana kau, tetapi sejak kecil aku bergaul dengan anak itu. Ia anak baik. Ia bukan pendendam. Kalau Kakang sudah berubah, mudah-mudahan ia tidak berubah, Nger. Mudah-mudahan ia masih tetap anak yang manis seperti dahulu. Anak yang sabar, tetapi teguh akan sikap dan pendiriannya. Ia anak yang baik." "Ya, Kek. Aku juga menganggap ia seorang kakak yang baik. Nah, karena itu, jangan berprasangka buruk. Serahkan dirimu kepada kakakmu. Aku yakin ia akan memaafkanmu. Bahkan mungkin kakakmu juga akan memaafkan ibumu. Tetapi aku tidak tahu sikap para prajurit Mataram. Ibumu telah mencoba membunuh mereka dengan racun." "Ya, Kek. Aku yakin bahwa Kakang Demang akan memaafkan aku dan ibu. Tetapi mungkin prajurit Mataram tidak akan memaafkan, terutama karena ibu sudah mencoba membunuh pemimpin mereka. Sudahlah. Sekarang beristirahatlah. Tenangkan hatimu." "Terima kasih, Kek. Tetapi seharusnya aku dan ibu lebih dahulu mohon maaf kepada kakek. Selama ini kami tidak pernah mendengarkan nasihat kakek. Bahkan kami telah dengan sengaja memisahkan kakek, sehingga kakek seakan-akan tidak berada di rumah ini. Kami tidak lagi pernah menghiraukan kakek, apalagi mendengarkan nasihat kakek. Sekarang, baru kami tahu bahwa seharusnya kami menurut petunjuk kakek itu." "Sudahlah. Sudah aku katakan, aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting, marilah kita melihat masa depan. Kita berdoa semoga Yang Maha Agung membuka jalan bagi kita untuk dapat keluar dari kesulitan ini." "Ya, Kek. Nah, aku pun akan beristirahat pula. Kakek mau kemana?" "Aku akan pergi ke bilikku." "Kakek di sini saja. Jangan pergi ke bilik kakek di sebelah dapur itu lagi. Tempat itu tidak pantas bagi kakek. Bukankah sudah lama aku menempati bilik itu? Itulah antara lain kesalahan kami, di antara kesalahan kami yang banyak sekali kepada kakek.
Tetapi orang tua itu tertawa. Katanya, aku merasa tenang berada di bilik itu. Aku senang karena udaranya terasa hangat, karena bilik itu berada di dekat dapur. Setiap kali aku dapat mencium bau yang sedap jika ada orang yang sedang masak di dapur itu. Kek, maafkan kami, Kek. Orang tua itu tidak menghiraukan lagi Ki Bekel yang mencoba mencegahnya. Katanya sambil melangkah. Beristirahatlah. Aku juga akan beristirahat. Ki Bekel yang bangkit pula pada saat kakeknya berdiri dan melangkah meninggalkannya itu telah terduduk kembali. Berbagai perasaan bergulat di dalam hatinya. Penyesalan, kebimbangan dan bahkan kecemasan yang sangat. Tetapi seperti yang dikatakan kakeknya, biarlah ia pasrah apa yang akan terjadi atas dirinya. Di hari berikutnya, dua orang bebahu kademangan telah mendatanginya. Dua orang bebahu itu tidak lagi merasa takut memasuki padukuhan Babadan yang telah dibersihkan oleh para prajurit Mataram. Meskipun demikian, ketika mereka melewati gerbang padukuhan dan berpapasan dengan orang Babadan, maka rasa-rasanya kulitnya masih meremang. Marilah, Ki Jagabaya dan Ki Kebayan. Ki Bekel pun mempersilahkannya, meskipun jantungnya terasa berdegup semakin keras. Kedua orang bebahu kademangan itu tidak terlalu lama berada di rumah Ki Bekel. Mereka pun segera menyampaikan pesan Ki Demang Perancak bagi Ki Bekel Babadan. Nanti sore Ki Bekel diminta datang ke rumah Ki Demang di Perancak. Aku? Ya. Siapa lagi? Ki Demang tidak memerintahkan orang lain untuk menghadapnya. Perintah Ki Demang hanya ditujukan kepada Ki Bekel. Bersambung ke bab 534. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.